mati. Dan mati. Begitupun kita sebagai manusia, sebagai muslim, kita tidak bisa jauh dari masjid. Maka ketika kita jauh dari masjid, kita akan sama dengan ikan akan mati. Mati bukan secara fisik, tapi mati hati. Betapa banyak orang yang sudah mati hatinya, sudah tidak melihat kebenaran atau kebaikan atau keburukan, karena memang hati sudah mati. Jangan sampai kita seperti itu. Oleh karenanya, dalam hidup dan hidup hari, satu-satunya rumah pertama atau rumah kedua kita adalah kembali ke masjid. Ini revolusi tampilan masjid, saya gambarkan saja sedikit karena memang seperti ini. Intinya adalah apa sih revolusi masjid? Isi bapak ditanya kayak wih. Kita yang ngirim kegiatan naon kan dialihkan revolusi tampilan masjid. Naon maksudnya adalah pergeseran paradigma pengelolaan masjid dari sekedar tempat ibadah atau ritual menjadi pusat peradaban, budaya umat dan pelayanan sosial. Intinya adalah utamanya adalah pertama revolusi mental dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua optimalisasi fungsi masjid. Yang ketiga profesional. Keempat pemberdayaan masjid dan majelis taklim. Yang terakhir adalah inovasi. Ini mungkin akan dikupas oleh Ustaz yang akan memberikan nanti setelah saya. Tapi dari sini juga ada beberapa yang masih terkait dengan apa yang perlu kami sampaikan. Lanjut. Ini dasar pertama yang tadi Ori juga menyampaikan, Pak Ketua PCC juga menyampaikan. Intinya dari ini. Sesungguhnya yang pantas memimpin masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan itu. Jadi tugas memakmurkan masjid bukan hanya takmir masjid, Pak. Kita yang punya tugas. Takmir masjid hanya sebagai koordinator. Jadi jangan sampai ketika melihat kos kayak takmir masjid, tidak demikian. Itu adalah tugas kita. Kalau memang kita masih mau dianggap beriman kepada Allah, itu salah satunya yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua PCC. Lanjut. Itu tadi ada 6 yang kita bahas. Pertama M, manajemen masjid. Langsung saya sampaikan bahwa mengurus masjid itu bukan seukur ngurus, Pak. Mengurus masjid tapi harus profesional. Terkadang masih ada berdasarkan data ngurus masjidnya banyak, tapi agar yang aktif paling kilo atau aktif. Terus di Jawa, di luar Jawa kita ingin dia mual juga. Malah disampaikan ini hadis sahabat. Sesungguhnya Allah menjadi orang-orang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Termasuk adalah ngurus masjid. Sampai-sampai Pak, di salah satu universitas di Jakarta bersama DMI dengan lanjut. Nah ini di Jakarta sudah ada universitas yang punya fakultas masjid Pak. Bersama dengan DMI. Dan sekarang bagaimana manajemen masjid itu ada sekolahnya. Jadi bukan hanya seukur lulus, tapi tidak ada pengetahuannya. Ini ada 2 semester, maaf, ada 2 semester, ada 2 angkatan S1 dan S2. Dan ada sponsor. Kalau memang nanti ke depannya akan ada sponsor, misal dari kabupaten masing-masing 1 orang ingin dikirimkan. Dengan catatan bisa mengikuti kuliah full S1 dan S2. Jadi ada sekolahnya. Untuk ngurus masjid, membuka kelas baru manajemen masjid. Ini dikomandoi oleh Ustaz Dr. Dias Ahmad Yani. Alhamdulillah kami juga aktif di sana. Insya Allah nanti ada beberapa bapak-bapak. Tadi ada berapa guru tadi Pak? 6 guru. Ayo kita Pak, mungkin ada dapat kuis 9 gitu ya. Juga ada dewa yang 6 gitu kayak semua. Ya. Lanjut. Kedua,
aktualisasi masjid adalah upaya untuk menjadikan masjid tidak hanya berfungsi sebagai sholat, tapi juga berfungsi sebagai pertama tempat ibadah. Itu sudah jelas. Bagaimana masjid difungsikan menjadi tempat ibadah. Oleh karenanya, agar jemaahnya mau berlama-lama di masjid, maka semua fasilitas yang juga harus bisa mendukung bagaimana kita menjadikan jemaah itu betah di masjid. Kemudian juga fungsi sosial. Moto DMI memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Bukan hanya masjid yang makmur, tapi juga masyarakat di juga harus makmur. Dengan cara apa? Salah satunya adalah ada beberapa kegiatan yang bisa meningkatkan cara hidup perekonomian masyarakat di sekitar masjid. Kemudian dia sebagai fungsi pendidikan. Nah ini salah satunya fungsi sebagai pendidikan seperti ini Pak. Ini sangat berhasil sekali. Jadi fungsi pendidikan, fungsi masjid dipakai untuk kegiatan pendidikan. Kemudian fungsi dakwah juga sama. Terkait dengan tadi fungsi sosial, fungsi pendidikan, tadi juga bagi narasumber yang sangat penting sekali pakai Islam terkait dengan pembinaan kerukuman. Nah itu di posisi kelima tadi sudah dilaksanakan. Ini fungsi A-nya. Aktualisasi masjid adalah pertama tempat ibadah, dua fungsi sosial, ketiga fungsi pendidikan, empat fungsi dakwah, dan kelima fungsi pengusaha rumah. Bahwa jangan terlalu alergi ketika kita berbeda pendapat. Jadikanlah beda pendapat itu merupakan antilah kita. Jangan gara-gara masjid pakai umur, masjid pakai umur berpasehat atau pakai masjid. Sudah tidak seperti itu. Karena sekarang sudah ada kegiatan sebagaimana kemarin kita laksanakan anugerah masjid ramah. Salah satunya ramah terhadap keberagaman. Lanjut. Nah ini terus ada kopi Pak. Apa ada kopi? Di sini nggak ada kopi, ya kami tadi, maka kopi ini. Ini ada gambar kopi, bubuk kopi, ada gambar gula, ada gambar susu. Walaupun penting Pak Ustadz, alhamdulillah bisa hadir di Masjid Ikhlas Kabupaten Ciamis. Ada kopi, ada gula, ada susu. Agar kopi ini enak, kena rumah Pak. Toh, terus lagi. Agar kopi ini enak diminum, kena rumahan. Dihentikan, terus diseduh, terus dikocek. Dikocek itu udah aktivitas. Masjid kalau tidak ada yang menggerakkan mau hidup masjid Pak, seperti kopi dia. Kopinya ayah, gulanya ayah, susunya ayah, diminum, tadi kocek enak aja. Aku tidak bisa lihat gitu. Enak. Gak enak. Makanya harus ada menggerakkan. Yang menggerakkan di sini adalah itu tadi gambar ceret, kan dikocek. Intinya adalah keaktifan dari masjid itu sendiri. Ini mas gambaran saja. Jadi masjid bagaimana enggaknya kalau tidak dibarengi dengan aktivitas daripada takdir masjidnya, maka tetap aja masjid hanya tinggal namanya saja. Masjid itu bagus. Beda kalau masjid memang dikelola. Lanjut. Jadi panitia sampai di saudara gitu. Lanjut silaturahmi. Silaturahmi dapat menjadi sarana efektif. Kita sebagai DMI, kita sebagai pemimpin masjid, beberapa langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, harus silaturahmi dengan cara pendapat dan jemaah. Terus saya Pak, di Bapak sebagai masjid, data jemaah yang ada di kita terus saya. Ayat dibukukan. Misal si A panggilannya tukang beli kelas, si B tukang gorengan, si C tukang apa, atau si C, si D ASN. Ada seperti itu Pak? Belum. Jadi minimal kita takmir masjid harus tahu posisi dari jemaah masjidnya. Karena di sana potensi nanti kegiatan. Contoh,
ketika masjid kita gentengnya bocor, pulang jauh-jauh nyari bisa mereka, barangkali ada di sekitar kita yang bisa. Sebelum kita ke orang lain, kita sentuh dulu jemaah-jemaah kita. Kemudian kalau kami di Baru Tersalik, saya di Baru Tersalik, ada ibu-ibu, kami berikan kegiatan bimtek pengolahan ikan. Ikan itu bisa dijadikan sosis, nugget, dan sebagainya. Alhamdulillah, sekarang setiap ayam bulan, enak banget bimtek gitu. Jadi itu sudah meliput ke otak. Siapa ibu? Siapa? Akhirnya meludah segala macam. Jadi bisa dinyampe, jadi uang berputar di situ. Nanti 10% buat kas kegiatan ke masjid dan ibu-ibu masjid taklim. Itu fungsinya pendataan jemaah. Jangan sampai kita tidak tahu jemaah kita banyak, tapi kita nggak tahu latar belakang mereka seperti apa. Dengan dari data, minimal kita tahu si A, si B, si C aja. Barangkali ada saja, misalnya dari BPM terkait dengan sertifikat masjid, dan barangkali ada yang tetap dari mana, masalah pertama. Kemudian kedua, dengan adanya silaturahmi meningkatkan partisipasi masyarakat. Otomatis dengan adanya silaturahmi, partisipasi masyarakat akan terpenuhi. Contoh satu, ketika ini tugas DKM, bukan hanya ngurus masjid. Ketika ada jemaah masjid yang sakit, maka Rasulullah meningkat. Ketika ada salah satu jemaah tidak ada, tanya, kemana sebulan? Sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah bisa mendengar para jemaahnya di rumah yang sakit tersebut. Sudah belum kita melaksanakan ini? Ada ketika kita jemaah itu sakit, makanya kan sebenarnya ketika habis sholat kita menghadap ke jemaah. Barangkali ada yang selama ini aktif di masjid kelihatan tidak ada. Kita bisa melihat apa sakit atau apa. Kita sakit, mari kita sama-sama kita datang ke rumah. Kalau saya sudah sedikit-sedikit sudah dimulai, di kami ada 4 RT, alhamdulillah, takmir masjid itu mewakili RT masing-masing. Jadi ketika ada yang sakit, perwakilan dari DKM datang ke rumah Pak untuk mendoakan. Jadi sekedar ketua DKM mengumumkan itu benar. Tapi perwakilan dari masing-masing yang ada di wilayah. Kemudian yang ketiga, mendukung program masjid. Nah, kalau sudah mereka sudah mendukung kita, maka ketika kita ada kegiatan program masjid kemasjidan, insya Allah mereka akan mendukung. Dan juga membangun komunitas. Jadikan WA, handphone itu kita jadikan sarana buat ini, Pak. Jadi ketika ada yang sakit, kita cepat lewat dari grup yang informasi akurat. Kemarin itu baru tadi pagi sebelum saya berangkat, jemaah masjid kami ada yang masuk rumah sakit, jadi langsung kan kami insya Allah seperti itu rumah sakit. Jadi grup WA masih seperti itu, ya, untuk jemaah. Yang terakhir, jadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Ya, kegiatan apapun selama itu baik, silakan berada di masjid. Kita kembalikan fungsi masjid sebagai zaman Rasulullah. Huruf S, lanjut. Huruf J. Dalam mengurus masjid tidak ada sosok Superman, Pak, yang segala-galanya dilaksanakan khusus orang. Misalnya ketua masjid kumpul, keluarga yang kumpul, tidak. Jadi ngurus masjid itu tidak ada Superman, yang ada seperti ini. Seperti itulah yang ada di dalam organisasi. Jadi sekali lagi bahwa mengurus masjid itu tidak ada sosok Superman, yang ada adalah super tim tanpa engkau aku merana. So kalau sorangan Pak ketua DKM jalan sorangan, mau mungkin Pak masjid itu bisa jadi makmur. Apalagi ada perbedaan pendapat di antara takmir masjid sendiri. Jadi kita bersama-sama. Yang namanya jemaah itu kuat Pak dalam satu kesatuan. Ketika sudah tercantum dalam satu organisasi, itu satu suara. Kalau ada berbeda pendapat, silakan bicarakan di tataran beda pendapat dalam apa? Bukan dalam keseharian. Beda pendapat ketemu di warung bertanya, itu enggak. Huruf J, tos berapa?
Obat. Sebelum huruf I. Pertama huruf apa tadi Pak? Pertama huruf apa? M. M. Cung, seorang. Pak, berdiri Pak. Berdiri. Nomor apa tadi huruf M Pak? Terus? Ya ini M unggul. Isi M unggul naon M tadi teh. Mohon M ada jemput masjid. Isinya naon? Sik buka sedikit. Terus bocoran sedikit lah. Terus M. Oh, bawa. Pak. Terus body. Inti dari M apa? Diisi dengan pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Enggak proporsional itu nama aja. Dari bantuan nih. Kedua huruf apa? Cung. Bapak. Jadi dikeuna. Naon Pak? Intina naon? Sok diro teman-teman gitu. Terus? Fungsi sosial. Terus? Ketiga fungsi pendidikan. Terus? Guys, bener lah ya. Untung dulu genep nih. M A Nanti S enggak Silaturahmi, pendataan jamaah, meningkatkan partisipasi masyarakat. ya bos. Yang luar siap-siap yang luar. Yang luar lah. Pertama yang terakhir. J yang luar mana? Rekan. Gampang zaman kan. Artinya jamaah takmir masjid harus mengetahui keberadaan jamaahnya masing-masing, jadi punya data setiap jamaah pekerjaannya apa, sehingga ketika masjid ada pekerjaan ataupun hal-hal yang ya betul Pak. Atasnya. Ayo dulu ya. Ada namanya. Ini adalah inovasi. Ya, jadi takmir masjid harus berinovasi Pak, ulah cicing. Maka saya sangat luar biasa kepada PC DMI Ciamis. Aktif luar biasa, inovasi juga luar biasa. Dengan adanya kunjungan ke desa-desa, kegiatan seperti ini. Masjid harus inovasi agar tetap dapat balik konsumen. Intinya inovasi manajemen masjid. Bagaimana cara manajenya yang bagus. Kemudian juga inovasi program dan layanan. Ini salah satu. Termasuk layanan, Pak. Layanan kepada jemaah. Jamaah adalah tamu di rumah Allah ini. Jadi bagaimana tamu itu merasa nyaman ketika berada di dalam masjid. Itu adalah tugas dari takmir masjid. Contoh, kemarin saya ikut kegiatan subuhan di mana Pak? Desa mana Pak? Tirnya. Ada satu yang nanya saya, Pak, kumaha carana lamun sholat Jumat teh banyak anak-anak geureuy, gandeng. Kumaha Pak? Eta fitnah pas kumaha wae. Henteu kumaha. Nah, itu tugas takmir Pak. Kami di salah satu masjid yang ada di Kabupaten Ciamis sudah jadi ada tugas khusus yang mengatur saf Pak. Seperti di tubuh kalian. Ketika jamaah masuk, coba kan ini mindset yang berubah. Kadang-kadang ketika masuk katanya,
masih awal-awal, karena dibongkar. Ini mindset harus diubah dan harus ada petugas kan. Petugas yang mengarahkan, Pak, untuk di payung nih, di mobil dia. Namun mesti kali di wawasan terhati, silakan. Kan mereka bisa tahu Pak sebenarnya. Ketika satu, dua, tiga, siapa paham ada. Harus diarahkan kita. Dan kalau bisa, pakai tanda Pak, petugas jangan seperti pakaian biasa seperti ini ya. Minimal bahwa dia punya kewenangan untuk mengatur. Jangan sampai begini, siapa lo gitu. Ngurus-ngurus ini, tapi ketika kita sudah pakai, bukan pakaian, apapun lah. Ketika identitas bahwa dia DKM, dia punya hak Pak untuk mengatur. Karena yang ngurus-ngurus itu adalah mereka. Coba kita buat seperti ini. Ketika ada tamu datang, jamaah datang masuk ke belakang, Pak, dipanggil ke sana. Itu pelayanan kita terima. Kemudian yang kedua, anak-anak. Anak-anak itu kalau dibijikan, Pak, kembali itu dibijikan, Pak. Jadi lalu di salah satu kami sudah mencoba anak-anaknya dihitung kalau saya tiap Jumat sekitar 20 Pak. Itu nomor di komite. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dikasih permen Pak. Pernah kayak begitu? Semuanya ganteng waktu nomor. Selama kita ngomong khutbahnya sokoh kita. Khutbah lagi serius, ada anak-anak gandeng. Kemarin ada video Pak, saya baru dapat video Pak Isan sedang sholat, ada pembatas jatuh, ada lihat ya, sampai meninggal di masjid Pak. Terjadi apa? Istri sholat duaan, anak-anak muda, dia batas bercanda pada ayah kecil dalam pas diangkat kita langsung meninggal di masjid. Tetapi terjadi kan berarti tidak ada seperti anak. Bagaimana anak mau ke masjid, mau berjam di masjid, harus seperti itu. Makanya mindset kita ubah sedikit sekarang. Kita sebagai DKM, sekretariat masjid, punya kewajiban, Pak. Karena yang mengatur urusan di dalam masjid adalah DKM dengan kesepakatan dari warga yang ada di situ. Jadi silakan mulai sekarang kita berdayakan panitia takmir di sini ada. Pakai tandanya bahwa ini adalah tugas dari DKM. Jadi yang ngatur juga ketika sudah disampaikan dan tidak bergeming, tetap jangan serahkan kita. Itu terdapat. Nah, jadi sekali lagi ketika ada anak-anak saudara di nomor, insya Allah dia tidak akan bercanda, kecuali ada bapak-bapak yang bisa bercanda. Dan masih ditemukan, Pak. Masih ditemukan ketika sholat Jumat masih Aidul Udud, Pak. Jemaah betul Pak. Kemarin saya dipetir Pak kumaha carana ieu khutbah ke sini ini Pak, ieu meja. Podium di belakangnya itu udut gitu. Ke kiri ku imam, ke kumaha apa? Dan kumaha carana. Nah itu fungsinya apa? Fungsi takbir itu. Kok mau aya udut bangetnya yang dulu ada di amihan kok mau udut banget. Terus tuh 10-15 itu belum mau udut. Nah, dikelingkan benar, dikelingkan. Ya, itu inovasinya. Termasuk juga yang buat inovasi teknologi dan sebagainya. Lanjut, ini udah 9, ulang. Aktivitas masjid. Udah ini, udah. Inovasi aja di sini. Inovasi masjid, inovasi program dan layanan, itu tadi inovasi dan layanan pada jemaah itu satunya. Inovasi teknologi, inovasi fisik masjid. Lanjut. Ini kemarin 3 bulan yang lalu saya memimpin kegiatan di Jakarta bersama Pak Yusuf Kala. Di akhir beliau menyampaikan bahwa aktivitas masjid 80% adalah mendengar. Terus Pak, aktivitas masjid cek sekolah itu 80% adalah mendengar. Sehingga dengan mendengar ini harus speaker juga harus bagus. Jangan sampai kegiatan-kegiatan hanya karena speaker kurang bagus,
sehingga membuat jemaah kurang antusias, apalagi sholat Jumat. Makanya insya Allah ke depan Devi akan melaksanakan pelatihan terkait dengan sound system, Pak. Lain sound system korek lainnya buat masjid. Insya Allah ke depan kami akan melakukan karena Pak Yusuf sudah mencanangkan itu tiap-tiap kabupaten kota agar melaksanakan ini hal kecil. Contoh di Masjid Agung. Kalau dulu itu kurang bagus, sekarang sudah semakin banyak, semakin berkembang, semakin bagus. Termasuk juga di kita, Pak. Jangan sampai hanya karena gara-gara speaker yang tidak bagus, sound tidak bagus, jemaah tidak maksimal. Jadi sudah itu bahwa aktivitas masjid 80% adalah dengan pengajian, dengan ceramah, dengan kegiatan seperti ini. Lalu tidak didukung oleh speaker yang bagus, maka jangan harap apa yang didapat oleh peserta akan maksimal. Lanjut, tinggal 10 menit lagi. Terakhir pertanyaan Mas Sulaiman. Ya. Yang terakhir adalah doa. Intinya adalah bagaimana program yang dapat mewujudkan keinginan jemaah. Buatlah program yang dapat mewujudkan keinginan jemaah. Keinginan jemaah dapat kita dengar ketika jemaah itu menjalankan doa setelah sholat. Yang pertama, mau doa nanti. Allahumma inna nas'aluka pertama apa? Salamatan fid din. Yang kedua, ma'afiyatan fil jasad wa'afiyatan fil jasad. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, ya, ketujuh, yang delapan. Ini permintaan jemaah terhadap masjid. Bagaimana kita harus berdasarkan saat ini? Buat program yang sesuai dengan apa yang mereka minta. Satu, selamatkanlah agamaku. Dengan cara apa Kak menyelamatkan agama? Ya, beda gimana? Dengan cara apa salah satunya menyelamatkan agama? mencari ilmu agama. Ah, benar. Pengawasan, Pak. Masjid itu dijadikan pengawasan seperti itu. Jadi kan ketika ikut pengawasan mana yang benar, mana yang tidak benar, ya tentu saja. Yang kedua, sehatkanlah badanmu. Dengan cara apa, Pak? Kepikir itu. Olahraga. Olahraga cuma keunggulan sedikit tadi itu. Hah? Opsi. Terus? Penjualan sehat. Terus? Actionnya itu? Cek kesehatan. Sama Yogyat? Mati. Terus banyak kan? Mangga. Tos kayak apa di Bapak masjid setelah sholat Jumat ayat cek kesehatan gratis. Daya. Di Bapak tadi puskesmas. Ayah. Kerjasama dengan puskesmas kan? Pak puskesmas, kami itu satu bantuan cek kesehatan. Barangkali badai, insya Allah Pak kita. Cek kesehatan jangan yang terlalu berat ya. Jantung sudah mulai, tensi. Tapi skema tensi unggul lah. Kami kemarin mencoba Pak di dinas pendidikan, alhamdulillah. Yang tadinya cuma 30-40, udah akhirnya. Coba kita mulai seperti ini. Jadi ada manfaatnya pasti buat masyarakat. Walaupun syukur utara sholat, yang cek kesehatan saya minimal ya perbaik lah. Nah, sholat pun begini tetap. Terus yang ketiga, tambahkan ilmu sama ya. Bagaimana masjid itu bisa menjadikan sumber ilmu untuk kita semua. Terus yang keempat, ayah bisa menggambarkan berkailah rezekiku dari masjid Dengan bersedekah. sedekah ya. Terus kedua, sedekah subuh kan sedekah ya. Walaupun kali pada akhirnya pada ini lebih realisasinya Pak. Realisasinya apa? Berkailah rezekiku seperti itu ya. Terus yang berikutnya Kesempatan taubat Taubat yang menjadikan masjid ini, insya Allah
sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di 10 terakhir bersama 10 terakhir penuh. Orang yang berdoa di sanalah dapat mustajab di bulan terakhir. Jadikanlah masjid itu biar mereka itu nyaman di tempat itu. Mereka yang ingin bertobat, yang tadinya belok-belok ingin kembali ke masjid, yang tadinya kurang begitu masjid dan masjid, biasanya di 10 hari terakhir penuh masjid itu. Kemudian berikutnya itu sama tadi ya. Jadi masjid itu bagaimana? Masjid itu bisa memberikan kenyamanan mereka untuk bertobat. Kadang-kadang ketika yang para sholat sekali lagi sholat di masjid yang tobat, jadi kan masjid seperti itu. Yang terakhir, Ampunilah aku setelah aku mati. yaitu ya, kita adakan kegiatan misalnya pembesaran jenazah. Insya Allah di masjid sering ada kegiatan bagaimana cara pembesaran jenazah. Bukan hanya pemulasarannya Pak, tapi di mana kita mengingatkan bahwa ini waktu kurang akan kita. Bukan hanya di benteng, tapi lebih dalam dari itu. Muhasabah. Alhamdulillah kami dan TNI semacam senjata dengan nomor ISMA rumah sakit umum. Ketika diberikan kami ada tempat bagaimana untuk bisa memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dengan muhasabah. Yang terakhir adalah ampunilah setelah mati. Setelah dari jemaah kita tahu jemaah kita akan ada 20 orang, 30 orang, 40 orang, ada yang meninggal ini mudah-mudahan kita. Dan kita pun akan menyusul ya. Satu-satunya apa yang kita berikan, kita berdoa untuk kebaikan. Jadi manfaat mereka ada di sini, dia ada di sini, juga kita rasakan. Toh hingga waktu ketika kita meninggal seperti itu, insya Allah kita juga akan didoakan oleh jemaah yang lain. Itu fungsi masjid. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Tadi berapa huruf Pak? Yang sudah M, A, S, J, I. Yang belum apa? So, Acung. Nolai apa sih? Ya, benar kan dia. Jadi insya Allah yang mungkin kami berikan ini tidak jauh dari masjid Pak. Ini dari pusat akademik yang sudah membuat buku tentang dapat mungkin dan alhamdulillah yang berikutnya sehingga beberapa saya bawa dari Indonesia. Jadi ada 10 buku yang tidak jauh dari masjid. Ada 10. Masih ada? Habisnya. D. Naon D. Banyak yang habis dan bisa dong masuk lah. Terakhir doa mau nanya doa terakhir ya. Yang harus macam mulai. Sok sebarkan yang tadi ngaran 6 teh nowe cung. Bisa ya, Mas. Sok nowe yang teh. Dengan masjid, kedua konsumsi masjid, yang ketiga silaturahmi, yang keempat jemaah bersama-sama, yang kelima inovasi, yang keenam. Turun. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mama pas jam 9. Saya juga insya Allah kalau ikut kegiatan berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ke panitia ya. Nanti kalau kita share. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak, mudah-mudahan tidak. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Untuk yang mohon maaf. Terima kasih kepada hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan langkah kita dan rumah dan tempat ini menjadi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.